Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar membeli ikan kerisi. Belilah, jangan hanya melihat. Perkenalkan, nama saya Rervia Oktaliza, tenaga administrasi dari SMP Negeri 2 Sungai Liat. Dulu tenaga administrasi hanya bekerja di belakang layar alias di belakang meja. Sekarang berada di depan layar dan sudah mengabdikan beberapa kontribusi, transformasi, dan juga dedikasi. Inilah wajah baru tenaga administrasi di depan layar. Di balik kelancaran setiap kegiatan di sekolah, ada sosok lain yang tak kalah penting, tenaga administrasi sekolah misalnya. Tangan-tangan terampil yang bekerja di balik layar memastikan roda pendidikan berputar dengan baik. Dulu, pekerjaan tenaga administrasi sering dianggap hanya seputar meja kerja, komputer, dan tumpukan arsip. Tapi kini waktu telah berubah. Dunia pendidikan menuntut kita semua untuk beradaptasi, berinovasi, dan bertransformasi. Tenaga administrasi sekolah tidak lagi hanya menjadi pengelola data, tapi juga menjadi penggerak perubahan. Kami sebagai tenaga administrasi sekolah mulai berani tampil, berbagi ilmu, dan ikut menginspirasi. Tenaga administrasi kini tidak hanya duduk menonton atau bekerja di balik layar. Kami bahkan terlibat langsung dalam acara, mulai dari pembawa acara, pengisi acara, bahkan menjadi tim kreatif acara sekolah kami lakukan agar para peserta didik termotivasi untuk berani tampil di ruang publik. Di balik setiap kegiatan yang sukses, ada kolaborasi. Kami berjalan bersama guru, kepala sekolah, dan peserta didik saling melengkapi, saling menguatkan. Kami belajar teknologi, mempelajari media sosial, membuat konten, hingga mendesain presentasi. Kami tidak takut mencoba hal baru, meski awalnya ragu, karena kami tahu perubahan tidak lahir dari kenyamanan, tetapi dari keberanian. Dari balik layar, tenaga administrasi seperti kami melangkah ke depan layar bukan untuk mencari sorotan, tapi untuk memberikan warna baru bagi sekolah yang kami cintai. Setiap pekerjaan kecil yang kami lakukan, mulai dari menyusun data hingga menjadi pembicara dalam pengimbasan, semuanya adalah wujud cinta kami terhadap pendidikan. Kami tidak hanya bekerja untuk mendukung pembelajaran, tetapi juga menjadi bagian dari proses belajar itu sendiri. Kami belajar untuk tumbuh, kami tumbuh untuk menginspirasi. Seperti yang sudah saya lakukan setelah selesai mengikuti bimbingan teknis tenaga kependidikan, tenaga laboran, yang saya lakukan yaitu pengimbasan menggunakan metode era kini, yaitu aplikasi Wegrand Quizzes, berbagi pengalaman informasi terkait tenaga laboran. Lalu kami mengadakan kuis untuk menjaring kolaborasi dan interaktif bersama tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Bapak Ibu boleh langsung join di kuisis kita, sudah ada di share tadi sama Ibu Siti di grup. Jadi langsung saja, ini boleh diisi ya Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu ketahui tentang laboran. Jadi menurut Permendiknas nomor 26 tahun 2008 tentang standar tenaga laboratorium sekolah, tenaga laboran ini adalah tenaga kependidikan non-guru yang bertugas membantu pengelolaan, pelayanan, dan pemeliharaan laboratorium yang mana akan melakukan pembelajaran atau praktikum dapat berlangsung dengan aman, efektif, dan efisien. Ini silakan dijawab Bapak Ibu, apakah sama pengelola laboratorium dengan laboran? Silakan. Apa Pak Adi jawabnya? Boleh tanya Ibu Vio, mungkin tahu. Sebenarnya Bu Eli ya? Ya. Untuk pelaporan di lab IPA itu ada nggak Bu? Harian, bulanan, tahunan? Tidak ada? Belum ada ya Pak ya? Bu. Ya. Kalau tidak ada laporan berarti yang bertanggung jawab secara keseluruhan untuk pelaporan itu ada di pengelola laboratorium langsung ke Bapak Kepala Sekolah. Kenapa harus dibuat pelaporan? Karena nantinya bisa jadi evaluasi. Mungkin keselamatannya atau juga SOP di dalamnya itu bisa jadi perbaikan ke depannya Bapak Ibu ya. Jadi selama ini ada nggak SOP-nya Bu ketika kita praktikum, mungkin menjaga keselamatannya seperti apa? Ada ya Bu ya? Sudah tertulis Ibu? Sudah ditempel ya Ibu ya. Ya, tugas utamanya yaitu menyiapkan kegiatan praktikum mulai dari alat dan bahan dan juga perlengkapan praktikum itu sesuai permintaan guru. Kalau laboran ya Bapak Ibu, ini memastikan peralatan apakah kondisinya dalam siap dan juga aman. Dan yang kedua, tugasnya itu mendampingi kegiatan praktikum. Jadi laboran itu ketika ada praktikum,
dia harus membantu guru yang akan mengadakan praktikum di dalamnya. Yang ketiga itu mengelola alat dan bahan laboratorium. Nah, sebenarnya kalau alat itu tidak ada kadaluarsanya ya Pak ya, cuma tergantung bagaimana perawatan dan pemeliharaannya. Boleh tanya sedikit untuk APD di lab IPA itu ada nggak? Jas ada. Digunakan tidak Ibu biasanya praktikum? Tidak ya Ibu. Tapi kalau kita mengikuti SOP itu harus dipakai. Kejadian dia praktik menggunakan tabung, ya, menggunakan tabung. Ternyata sudah dikasih tahu gurunya bahwa tabung itu tidak boleh kita ketika bereaksi kita di depan tabung. Nah ternyata si anak itu di depan tabung akhirnya meledak. Alhasil untungnya nggak apa-apa. Jadi gunanya APD itu sendiri adalah melindungi diri ketika praktikum. Ya, ada lemari asap tapi tidak dipakai lagi. Mengingat karena pipanya sudah dipotong, mungkin sudah lama, tapi tidak bisa dimusnahkan. Mereka masih bingung bagaimana cara pemusnahan agar tidak berbahaya. Takutnya langsung saja kuisnya. Ya. Kami berkarya, berinovasi, dan berkontribusi karena kami percaya setiap peran memiliki arti, setiap langkah membawa perubahan. Dari balik meja menuju panggung inspirasi, kami bergerak sesuai tema apresiasi GTK 2025, GTK Hebat, Indonesia Kuat. Saya tutup dengan sebuah pantun, boleh ya? Boleh. Siang-siang makan kuaci. Mantap. Atas perhatiannya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Irma. Saya merupakan tenaga kependidikan bagian persuratan di UPTD SMP Negeri 2 Sungai Liat. Dulu peran kami sebagai tenaga kependidikan lebih banyak dilakukan di balik layar, mengurus administrasi, memastikan proses belajar mengajar berjalan lancar dari belakang meja. Namun kini peran kami berkembang, kami turut serta tampil di depan layar, mendampingi, memberi layanan langsung, bahkan menjadi bagian aktif dalam proses pendidikan. Kami bangga bisa berkontribusi secara langsung dan terlihat, bukan hanya sebagai pendukung, tapi juga sebagai bagian dari garda terdepan pelayanan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Kurniawan, guru pendidikan agama Islam di UPTD SMP 2 Sungai Liat, yang mana pada pagi hari ini saya akan menyampaikan testimoni saya tentang tenaga kependidikan, yang mana mungkin dulu yang kita ketahui bahwa tenaga kependidikan mereka lebih banyak bekerja di balik layar. Namun sekarang mereka sudah sama-sama berkolaborasi bersama tenaga pendidik dan tenaga pengajar, sama-sama berkolaborasi di depan layar. Tentunya harapan kami dengan bekerjasamanya antara tenaga kependidikan dan tenaga pendidik bisa mencapai tujuan pendidikan yang sebaik-baiknya. Mungkin hanya itu testimoni dari kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.